Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Desi di channel Desi Ferawati. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi fisika kelas 12 tentang hukum 2 Kirchhoff. Sebelum kita mulai, silakan Anda klik tombol subscribe untuk mengembangkan channel ini dan tombol lonceng untuk mendapatkan info-info terbaru dari channel ini. Baiklah, sekarang kita mulai. Kita lanjut materi hukum 2 Kirchhoff. Nah, sebelumnya pada konten kemarin sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum 1 Kirchhoff, rangkaian seri dan rangkaian paralel hambatan seperti di samping. Nah, lanjutannya adalah hukum 2 Kirchhoff. Nah, kata si Kirchhoff dalam hukum 2-nya mengatakan bahwa jumlah tegangan yang ada pada rangkaian tertutup itu jumlahnya sama dengan 0. Nah, dirumuskan dalam bentuk sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Sigma E ini adalah jumlah tegangan. R jumlah tegangan yang melewati suatu hambatan. I dan R. I kuat arus listrik, sedangkan R adalah hambatan listrik. Kalau kita bikin dalam bentuk rangkaian, ini E1, R1, E2, R2, R3. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ada dua buah E tegangan yang dipasang di dalam rangkaian dihubungkan dengan 3 buah R. Nah, maka kalau seperti ini bentuk rangkaiannya, maka berlaku hukum 2 Kirchhoff. Nah, untuk hukum 2 Kirchhoff ini kita harus mematuhi ketentuan-ketentuan. Nah, ketentuan itu bebas sebenarnya, cuman harus konsekuen. Nah, apa ketentuannya? Yang pertama, bahwa yang rangkaian tertutup itu diistilahkan dengan loop. Jadi, kalau kita nanti mengkaji hukum 2 Kirchhoff, berarti istilahnya disebut dengan loop. Nah, yang mana kalau kita mengitari rangkaian atau mengitari loop harus memenuhi ketentuan-ketentuan. Apa ketentuannya? Yang pertama, kalau arah loop, arah kita mengitari rangkaian searah dengan arah arus, maka arus akan bernilai positif. Kemudian, jika bertemu awalnya dengan kutub negatif, maka nilai E negatif. Kalau bertemu awalnya dengan kutub positif, nilai E positif. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan hukum 2 Kirchhoff, kita tentukan arah arus dulu. Nah, arah arus itu keluar dari kutub positif E. Berarti kalau kita perhatikan dalam rangkaian, nanti yang E2 berarti kutub positifnya yang panjang, yang pendek negatif. Kemudian untuk E1 yang panjang positif, yang pendek negatif. Arus akan selalu keluar dari kutub positif menuju muatan negatif. Nah, untuk E1 arah arusnya menuju arah ke kanan. Ini I,
1. Kemudian untuk E2, arah arus ke bawah. Nah, kita perhatikan lagi. Rangkaian di sini, ini adalah rangkaian seri. Rangkaian seri sesuai dengan konsep hukum Kirchhoff 1 kemarin, bahwa jumlah I yang masuk titik cabang sama dengan keluar titik cabang. Nah, kalau sekarang kita lihat rangkaian tidak bercabang, berarti tidak ada arus yang dibagi. Kalau tidak ada arus yang dibagi, berarti arus yang lewat dalam rangkaian sama. Maka 1-2-nya kita hilangkan. Artinya, arus yang lewat dalam rangkaian sama. Nah, baru kita selesaikan dengan sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Sigma E, jumlah tegangan. Kita jumlahkan dulu tegangan yang ada dalam rangkaian. Kalau ini kita simbolkan dengan ABC, D, berarti arah loop kita searah dengan arah arus. Arah loopnya kira-kira ini. Kenapa ini arah loopnya? Karena kita mengikuti arah arus. Nah, kita mulai jalan dari A. Kita mengitari rangkaian tertutup atau loop mulai dari A. A kita jalan bertemu awalnya dengan kutub negatif. Berarti nilai E-nya negatif. Min E1. Kita jalan lagi dari sampai di B. B jalan lagi ke C. Bertemu lagi awalnya dengan kutub negatif. Berarti kurang E2. Dari C ke D tidak ada E. Sampai ke A, nah berarti rangkaian ini hanya ada 2 E. Selesai untuk E. Kita lanjutkan lagi. Tadi bahwa kalau dia arah arus searah dengan arah loop, berarti nilai I positif. Kalau berlawanan arah loop dengan arah arus, nilai I negatif. Kita lihat sekarang arah arus dengan arah loop searah. Berarti nilai I positif. Tambah I. Karena I yang lewat sama, I yang lewat dalam rangkaian sama, nah maka cukup I, kemudian kita jumlahkan R yang ada dalam rangkaian. Mulai dari A sampai ke B, R1. Kemudian lanjut dari C ke D, tambah R2. Lanjut dari D ke A, tambah R3. Habis sama dengan 0. Nah, berapa arus yang lewat dalam rangkaian? Berarti kalau ini dipindahkan ke sebelah kanan, E1 tambah E2 per R1 tambah R2 tambah R3. Nah, ini untuk satu loop, untuk satu rangkaian tertutup. Nah, istilah ini namanya loop tunggal. Nah, nanti setelah ini kita akan bahas lagi gimana kalau untuk loop majemuk, artinya lebih dari satu. Nah, demikian materi untuk hukum 2 Kirchhoff. Baiklah, dari materi hukum 2 Kirchhoff yang sudah kita sampaikan tadi, kita akan coba untuk menyelesaikan contoh soal supaya hukum 2 Kirchhoff ini lebih mantap. Baiklah, kita akan membahas soal yang sudah ada. Ada 3 buah E tegangan yang dipasang dalam rangkaian, kemudian dihubungkan dengan 2 buah R, R1 dan R2.
Nah, ini adalah rangkaian listrik loop tunggal, artinya satu buah loop. Nah, untuk menyelesaikan ini, yang ditanya di sini adalah berapa I yang lewat dalam rangkaian. Kemudian berapa V yang lewat pada AB. Nah, untuk menyelesaikan ini, langkah pertama kita tentukan arah arus dulu. Nah, arah arus keluar dari muatan positif, kutub positif menuju kutub negatif. Untuk E1 ini positif, ini negatif. Untuk E2 positif, negatif. Yang panjang positif, yang pendek negatif. Untuk E3 positif, negatif. Kita tentukan arah arusnya lagi. Untuk E1 arah arus ke kanan. I1. Untuk E2 arah arus ke atas. I2. E3 arah arus ke atas. I3. Nah, I1 dari D ke A ke B ke C. Arah I1 dari A ke B ke C. Terus mengitari rangkaian. Arah I2 ternyata naik ke atas B, A, D. Melawan arah arus I1 dan I3. Secara konsep, kalau rangkaiannya seri berarti arus sama. Karena ada satu yang melawan, berarti yang satu ini arah arusnya kita abaikan. Jadi, arah arus yang kita ambil sekarang, arah arus yang keluar dari E3 dan E1. Nanti, kalau ketemu dengan dua arah arus yang berbeda atau tiga, maka yang kamu ambil adalah yang paling besar. Arah arus yang keluar dari E yang paling besar. Abaikan arah arus yang keluar dari E yang kecil. Nah, berarti arah arus ini kita hapus. Berarti arah arus sekarang adalah dari kanan ke kiri ke bawah kembali lagi ke A. Ini arah arus. Kita hilangkan 1 dengan 3-nya karena arus yang lewat sama. Berarti arah loop kita ikuti arah arus. Berarti loopnya adalah dari A, B, C, D, A. Kita pakai sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Kita mulai jalan dari A. Kita jumlahkan E-nya dulu. Dari A, kita bertemu awalnya dengan kutub negatif. Maka nilai E-nya negatif. Min E1. Kemudian dari B ke C, bertemu dengan kutub yang panjang, kutub positif. Berarti nilai E2 positif. Tambah E2. Lanjut sampai di E3. Dari D jalan bertemu dengan kutub negatif. Berarti nilai E negatif untuk E3. Selesai untuk E. Kita tambahkan lagi untuk IR. Berarti I. Nah, jumlahkan R yang ada. Mulai dari R1 tambah R2. Habis sama dengan 0. Kita masukkan angka yang sudah ada. E1 minus 3 ditambah 2 dikurang 5 ditambah I dikali R1 5 ohm ditambah 10 ohm sama dengan 0. Min 3 tambah 2 min 1 kurang 5 min 6 tambah I dikali 15 sama dengan 0.
I sama dengan berarti 6/15 sama dengan 2/5. Dapat ini 0,4 ampere. Maka arus yang lewat dalam rangkaian adalah 0,4 ampere. Terjawab untuk yang I. Sekarang yang ditanya VAB. Apa itu VAB? VAB diistilahkan dengan tegangan jepit. Tegangan antara A ke B. Atau boleh juga tegangan dari B ke C. Jadi kalau dia tidak seluruhnya yang ditanya, berarti itu namanya tegangan jepit. Nah, bagaimana mencari tegangan jepit? Tetap VAB sama dengan jumlah E yang ada di AB ditambah IR yang ada di AB. Kita perhatikan rangkaian AB. Ada E, ada 5 ohm. Kita ikuti aturan loop yang tadi. Dari A ke B bertemu dengan kutub negatif. Berarti -3. Ditambah ketemu dengan I, R. Nah, I-nya sudah dapat tadi 0,4 dikali R1 5 ohm -3 tambah ini 4 kali 5 berarti 2 dapat -1. Berarti tegangan jepit yang ada di AB adalah -1 volt. Nah, itu. Jadi terjawab untuk I dan VAB. Nah, mungkin dengan pemahaman ini untuk materi hukum 2 Kirchhoff untuk satu loop atau satu rangkaian tertutup bisa kita pahami. Nah, demikian untuk pertemuan kita kali ini. Kita lanjut untuk pertemuan berikutnya. Nah, jika ada materi yang ragu atau tidak dipahami, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.